Polda Papua Barat menetapkan 7 orang tersangka kasus penyalahgunaan BBM. Selama 2 bulan terakhir, penegakan hukum terkait masalah lalu lintas yang menjadi prioritas utama. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 9 Agustus 2022. Informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Polda Papua Barat menetapkan 7 orang tersangka kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak atau BBM yang bersubsidi jenis biosolar di beberapa SPBU di Manokwari. Sabtu 6 Agustus 2022, Polda Papua Barat berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar dengan beragam modus mulai dari dijual kembali untuk mendapatkan untung, mengantri setiap hari di SPBU, penggunaan TNKB yang tidak benar, kendaraan plat merah dan sengaja diganti plat hitam hingga memodifikasi tangki bahan bakar. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi menyebutkan, dari hasil penyelidikan tersebut, akhirnya Polda Papua Barat menetapkan 7 orang sebagai tersangka yang semuanya merupakan supir beserta barang bukti kendaraan milik ketujuh tersangka. Yang ketujuhnya juga terbukti memodifikasi tangki pengisian bahan bakar. Kemarin tanggal berapa? 6 ya, Sabtu 6. Benar hari Sabtu, Dirkrimsus Polda Papua Barat melaksanakan penangkapan terhadap BBM biosolar penyalahgunaan. Dari hasil penangkapan tersebut ada 7 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ke-7 orang itu bagian dari yang kemarin sudah di Yang 26. Pengembangan juga. Ada bagian dari situ. Barang buktinya apa? Barang buktinya ada 20 kendaraan bermotor yang digunakan untuk melaksanakan TEP mengambil BBM tersebut dari subsidi yang akan disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak menggunakan BBM subsidi. 7 orang ini supir semua nih? Ada supir, ya, semua. Ini masih dalam pengembangan semuanya. Dari ke-20 kendaraan itu ada tangki yang dimodifikasi tidak? Ada. Ya. Semuanya ditahan, Bapak? Ada di sini semuanya, nanti bisa diambil. Ditahan semuanya, Bapak? Nanti akan dilakukan penahanan. Baru sekarang baru ditetapkan tersangka. Aktor di balik penimbunan nanti akan didalamin itu. Melalui gelar perkara terhadap 20 kendaraan bermotor dan telah ditemukan pelanggaran, namun belum ditemukan adanya niat jahat sehingga belum memenuhi kategori tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi jenis biosolar. Maka dibuat surat pernyataan dan kendaraannya dikembalikan kepada pemiliknya dengan catatan wajib melepas tangki modifikasi dan dikembalikan ke tangki standar, memasang kembali TNKB yang asli. Kini para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi yang ancaman hukuman penjaranya paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, selama 2 bulan terakhir, Polda Papua Barat terus meningkatkan penegakan hukum di seluruh jajaran Polres, tidak terkecuali penegakan hukum terkait masalah lalu lintas yang menjadi prioritas utama Direktorat Lalu Lintas kepada para pengguna kendaraan di jalan raya. Dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di wilayah hukum Polda Papua Barat, selama 2 bulan terakhir, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat secara rutin melakukan patroli serta penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas, kasat mata, dan berpotensi menimbulkan laka lantas yang ada di masing-masing wilayah hukum Polres setempat. Kegiatan tersebut dikemas dalam acara Coffee Morning dan sekaligus merupakan silaturahmi
yang berlangsung di kebun milik Mapolda Papua Barat di Maripi, Distrik Manokwari Selatan, Selasa 9 Agustus 2022. Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Pol Raidian Kokrosono mengatakan, sesuai dengan perintah Kapolda Papua Barat, saat ini Direktur Lalu Lintas kembali meningkatkan penegakan hukum selama 2 bulan terakhir terkait lalu lintas di seluruh Polres di Papua Barat. Adapun konsentrasi lalu lintas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, terutama berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan, dan TNKB. Karena disinyalir banyak beredar kendaraan-kendaraan tidak jelas atau kendaraan curian. Tingkatkan kembali terkait masalah penegakan hukum. Ya. Sehingga 2 bulan ini ada peningkatan intensitas kegiatan penegakan hukum di wilayah Papua Barat. Di seluruh Polres, di Ditlantas, di Polres-Polres juga sudah sedang kita tingkatkan. Walaupun selektif prioritas, artinya kita konsentrasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, ya, yang kasat mata dan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Di antaranya, yang pertama helm, ini kan terlihat. Kemudian kelengkapan kendaraan, kemudian TNKB, karena disinyalir masih banyak yang beredar kendaraan-kendaraan yang nggak jelas, bahkan kendaraan mengarah ke kendaraan bodong. Sehingga kita bersama jajaran Satlantas meningkatkan itu. Nanti ada paparan saya, kita sampaikan data kita selama 2 bulan ini yang sudah kita tingkatkan. Sehingga peran media saya berharap untuk bisa menyiarkan ini, menyampaikan ini pada masyarakat, bukan untuk takut dirazia atau takut dikena tilang. Saya sering menyampaikan kami tidak bangga untuk menilang, kami tidak senang untuk menilang. Kami lebih bangga, lebih senang ketika masyarakat benar-benar tertib dari diri dia sendiri. Selain itu, Raidian juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Polres di wilayah Polda Papua Barat yang belum memiliki etle untuk tetap melaksanakan penegakan hukum secara humanis dan tidak menunggu operasi khusus, sehingga penegakan hukum di wilayah Polda Papua Barat dapat berjalan imbang. Jadi arahan dari Kakor Lantas, selain penegakan melalui etle, yang belum ada etle, laksanakan penegakan hukum secara humanis, ya, di tempat-tempat yang tidak ada etlenya, sehingga ada razia, sweeping, tidak menunggu operasi khusus. Ini harus imbang. Jadi upaya Dikmas Lantas imbang, tetap dilaksanakan. Ada beberapa kita sebarkan leaflet, brosur, ada spanduk-spanduk. Ada beberapa spanduk yang baru digelar 2 hari sudah dirobek orang masyarakat, tapi nggak ada masalah lah. Kita tidak menyerah, kita pasang lagi di tempat-tempat yang strategis sehingga masyarakat paham, oh ini helm ini penting. Kemudian jangan bonceng 3 itu penting. Jangan melanggar lampu merah penting. Nah, seperti itu. Kegiatan ini turut dihadiri Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, Wakil Direktur Ditlantas Polda Papua Barat, Ketua PWI Papua Barat, maupun pimpinan masing-masing media, baik cetak, elektronik, dan online yang ada di Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah terkait dokumen yang belum dilengkapi segera dilakukan agar proses penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah tahun 2023 dapat segera diselesaikan. Hal tersebut ditegaskan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah dapat berjalan dengan baik, salah satunya proses penyusunan RKPD tahun 2023 mendatang. Dalam arahannya, pada apel gabungan, Waterpauw mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah yang belum memasukkan dokumen agar segera melakukan penginputan data. Pasalnya hingga saat ini, proses penyusunan dokumen RKPD tahun 2023 dalam bab 1 hingga bab ke-7 belum lengkap. Sehingga diharapkan adanya dukungan semua organisasi perangkat daerah
terlebih khusus bagi perangkat daerah yang belum melakukan penginputan data dan juga dokumen. Sekda yang tadi malam saya baru buka, ada beberapa hal yang terkait dengan penyusunan dokumen RKPD tahun 2023 yang sampai dengan hari ini sudah dinyatakan selesai bab 1 sampai dengan bab 7. Yang belum selesai itu ada beberapa kelengkapan RKPD yang terkait dengan pengisian format-format itu. Mohon rekan-rekan OPD yang belum menyelesaikan kewajibannya, tolong hari ini setelah apel ini rekan-rekan konsolidasi, kemudian segera menjawab surat Bapak Sekda yang sudah diberikan pada rekan-rekan. Karena ini sudah berlangsung pemberitahuan itu sejak tanggal 29 Juli. Tapi masih ada OPD yang belum selesai melaksanakan penginputan datanya, termasuk validasinya di SIPD. Ini kira-kira yang saya mau sampaikan berkaitan dengan tugas kita bersama. Mohon nanti Bapak Sekda dicek lagi teman-teman dari pimpinan OPD, tolong habis ini dikumpulkan staff sebelumnya untuk bahas bersama apakah masih ada yang saya maksud ya, karena ini disampaikan oleh Pak Sekda, tolong ditegaskan pada pimpinan OPD pada saat Bapak pimpin apel. Tadi saya konsultasi dengan beliau, ini Pak Sekda yang mau sampaikan atau saya yang sampaikan. Nah, beliau sampaikan ke Bapak saja, jadi saya sampaikan seperti itu. Bisa dipahami ya? Waterpau sangat berharap agar setiap OPD yang belum mengisi format-format RKPD untuk segera melengkapi dan OPD yang belum menyelesaikan kewajibannya harus segera lakukan konsolidasi dan menjawab surat yang telah diberikan kepada masing-masing OPD. Dan terkait hal ini, pihak pemerintah sudah memberitahu dan sudah disampaikan sejak 29 Juli 2022 lalu, sehingga bagi OPD yang belum selesai melaksanakan penginputan data, segera menyelesaikannya dengan melakukan validasi di sistem informasi pemerintah daerah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat akan membentuk Dinas Pemadam Kebakaran. Hal tersebut telah dibahas mengingat Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat yang sering terjadi kebakaran beberapa waktu lalu. Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat merupakan kota yang sering terjadi kebakaran seperti rumah, tempat usaha, hingga pasar. Dan kebanyak dari musibah tersebut, pemilik bangunan banyak menerima kerugian karena semua barang tidak bisa diselamatkan. Dari berbagai kejadian serta masukan dari setiap staf di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau berharap agar Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran harus dipisahkan karena tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya, sehingga pemadam kebakaran harus memiliki dinas sendiri. Lebih lanjut disampaikan, pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran akan segera dibahas dan hal ini segera dilakukan karena merupakan pelayanan dasar yang utama. Semua bisa memberikan keyakinan kepada rekan-rekan kita tentang pentingnya peraturan daerah itu. Mudah-mudahan nanti setelah diketok palu, karena mereka punya batas waktu hanya 1 bulan, konsultasi mereka di Jakarta bisa kita terjemahkan dalam peraturan-peraturan Gubernur, peraturan-peraturan pelaksanaan. Ada kewajiban kita 93 kalau tidak salah pergub yang harus kita buat. Mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Ya,
Itu yang saya mau informasikan kembali tentang perkembangannya sampai dengan hari ini. Dan saya tetap berharap rekan-rekan, saya terima kasih banyak, itu ada staf yang sudah banyak memberikan input-input, masukan-masukan. Seperti contoh ya, sampai hari ini kita tidak punya unit pemadam kebakaran. Setiap kebakaran yang terjadi, modalnya ember. Memang Pak Sekda, saya pikir itu kita perlu melengkapi ember-ember juga untuk masing-masing personil. Bagaimana, setuju kan? Jadi masing-masing personil itu bawa ember tiap hari, kalau ada pemadam kebakaran kita sama-sama turun untuk siram-siram pemadam api yang sedang membara itu. Bahkan yang sangat ironis menyangkut pejabat kita yang kemarin kebakaran rumahnya ya, akibat lilin ya, itu dokumennya seluruhnya habis. Memang tidak ada korban jiwa, tapi dokumen dan semua perlengkapan habis di dalam api. Ini diantaranya mungkin Pak, yang perlu kita segera adakan. Tapi saya lihat modusnya sama nih. Papua dan Papua Barat sama, tidak memiliki damkar. Mungkin karena digandeng. Saya berpikir Pak Sekda, teman-teman semua, pimpinan OPD, dan teman-teman semua, kita pisahkan nih antara Satpol PP dengan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran harus punya dinas sendiri. Coba nanti kita bahas cepat pemadam kebakaran, karena ini salah satu pelayanan dasar yang utama menurut saya. Kita ada untuk menyelamatkan, ini belum kebakaran hutan ya, kita bersyukur ya sampai sekarang ini daerah kita ini karena subtropis atau tropis, jadi ada panas, ada hujan dan lain sebagainya, sehingga hutan kita masih hijau seperti ini. Menurut Waterpau, dirinya sangat peduli terhadap kota Manokwari. Waterpau juga mengatakan sangat beruntung karena selama ini Manokwari tidak pernah dilanda kebakaran hutan. Untuk itu, proses pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran harus diselesaikan secepatnya. Jimmy Tabesu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka Hari Jadi ke-74 Poluan RI tahun 2022, Poluan Polda Papua Barat menggelar kegiatan Poluan Goes to School ke SMA Yapis Manokwari dan Pesantren Hidayatullah Manokwari pada Senin 8 Agustus 2022. Kegiatan Poluan Goes to School ini juga dilaksanakan serentak oleh jajaran Polres di Polda Papua Barat dengan tujuan memberikan sosialisasi tentang cerdas dan aman dalam bermedia sosial. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa kegiatan Poluan Goes to School ini dilaksanakan sebagai peringatan Hari Jadi Poluan ke-74. Melalui Hari Jadi Poluan, Adam mengingatkan kepada seluruh siswa-siswi supaya terhindar menjadi korban penipuan di medsos yang semakin marak. Untuk itu jangan mudah percaya kepada orang yang belum dikenal, apalagi melalui media sosial. Siapapun dapat berpura-pura menjadi seseorang saat berada di dunia maya. Adam menegaskan, jangan pernah membuka link atau lampiran dari siapapun yang tidak dikenal. Adam juga berpesan, jika ada yang menjadi korban online, agar segera beritahu orang tua maupun pihak terkait. Selain itu, melalui hari ulang tahun Poluan, dirinya berharap kepada seluruh siswa, agar satupun tidak ada yang menggunakan narkoba, lantaran itu melanggar hukum. Selain itu, Polda Papua Barat juga menghimbau agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena sudah ada undang-undang IT yang mengatur sanksi terhadap pelaku kejahatan dunia maya. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari tahun 2022 ikut berkontribusi JKN-KIS untuk Indonesia sebesar 97,26%. Dengan prestasi tersebut, siang tadi Pemda Manokwari menerima penghargaan Universal Health Coverage dari BPJS Indonesia. Cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2022, Provinsi Papua Barat berada pada nomor urutan 1 secara nasional dengan presentase 104,8%. Jumlah tentu didukung dari setiap kabupaten kota di Papua Barat. Jumlah terbesar adalah Kabupaten Manokwari 97,26%. Penyerahan penghargaan UHC program JKN-KIS diserahkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Perwakilan Manokwari, Denny Jerimase, yang diterima oleh Sekda Manokwari yang mewakili Bupati Manokwari. Selain penyerahan penghargaan kepada Pemda Manokwari, dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara Pemda Manokwari dan BPJS serta penyerahan OSR BPJS kepada pengurus Masjid Jami Merdeka. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Manokwari merupakan salah satu kabupaten yang ikut mendukung program BPJS Nasional. Hal ini tentu merupakan hasil dari sebuah kerja keras dari berbagai pihak. Kerja keras yang sudah kita laksanakan dan kolaborasikan bersama, baik kami dari BPJS Kesehatan bersama seluruh stakeholder dan juga masyarakat, khususnya pemerintah Kabupaten Manokwari, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita boleh dipercaya oleh pemerintah negara, sehingga pada kesempatan ini kita boleh diberikan waktu di mana Kabupaten Manokwari boleh mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kabupaten yang ikut mensukseskan program pemerintah secara nasional dalam jaminan kesehatan bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat di Kabupaten Manokwari. Yang mana untuk wilayah Provinsi Papua Barat, kita mendapatkan penghargaan secara berturut-turut dari Bapak Presiden Jokowi atas capaian provinsi yang waktu itu menempati peringkat ketiga, keempat dari seluruh Indonesia yang mana melaksanakan program jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Dan puji Tuhan, pada tahun 2022 ini kita Provinsi Papua Barat naik menjadi peringkat pertama. Sementara itu, sambutan tertulis Bupati Manokwari yang dibacakan Sekda Manokwari menyampaikan prestasi yang diraih haruslah dibarengi dengan layanan kesehatan yang baik pula. Untuk itu, hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk OPD terkait. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan dengan mengeluarkan instruksi Bupati nomor 9 tahun 2022, di mana di dalamnya tertuang tugas dan fungsi OPD terkait. Untuk itu, saya atas nama pemerintah mengharapkan dukungan dari semua pihak di Kabupaten Manokwari dalam hal ini, khususnya Bapak Kepala Satuan Kerja terkait untuk menyukseskan program strategis nasional secara khusus di bidang kesehatan, sehingga memerlukan kerja keras, perencanaan yang benar, dan dimonitor dan dikawal sebaik-baiknya. Tantangan dan persoalan ke depan yang memerlukan solusi tentunya akan semakin besar, membutuhkan kerja keras seluruh kita semua. Karena itu, mari kita sempurnakan sistem kerja kita sehingga lebih baik melalui perbaikan proses dan budaya kerja yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, pemerintah daerah harus membenahi sistem kerja dengan mengedepankan layanan maksimal. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan tahun 2021 di Kabupaten Manokwari, yang diikuti oleh pimpinan OPD lingkup Pemda Manokwari. Arina Irianan,
TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.